Setelah sebelumnya saya selesai membaca buku fiksi fiksi sejarah mengenai Gajah Mada, buku 1 sampai buku ke-5. Kemudian saya lanjutkan dengan buku yang menceritakan tentang gimana sih pangeran dari kerajaan Sunda, yang merupakan, bisa dibilang ini ada bagian juga dari peristiwa Bubat. Sekarang saya mau menceritakan tentang satu buku. Buku ini bukan buku fiksi, tapi buku non-fiksi. Selamat siang semua, selamat datang di kelas buku. Nama saya Ria dan kali ini saya akan membahas buku Menuju Puncak Kemegahan, Sejarah Kerajaan Majapahit, karya Profesor Dr. Slamet Mulyana. Nah, sebagaimana biasanya kalau buku non-fiksi, saya akan menceritakan tentang siapa sih penulisnya dulu. Profesor Dr. Raden Benediktus Slamet Mulyana ini adalah seorang ahli sejarah dan ahli filologi. Filologi itu bahasa tapi dalam sumber-sumber sejarah. Beberapa bukunya memang mengulas tentang sejarah kerajaan Majapahit. Dan buku yang mau saya bahas ini terbit pada tahun 1965. Slamet Mulyana ini mengungkapkan gimana sih berdirinya kerajaan Majapahit dari Arok sampai ke Gajah Mada atau pasca berhentikannya Gajah Mada gitu. Buku ini terdiri dari 7 bab dan lengkap sekali dengan lampiran peta ibu kota Majapahit gitu. Peta ini diambil dari Negara Kretagama karya Empu Prapanca. Oke, kita mulai dari bab 1. Bab 1 itu judulnya Prapanca dan Kakawinnya gitu. Jadi di buku ini, Slamet Mulyana ini mengungkapkan siapa sebetulnya Prapanca. Jadi kalau Anda mungkin terbiasa dengan sejarah gitu, Anda tahu bahwa ada sumber yang selalu berulang disebut pada saat kita menceritakan tentang Majapahit, yaitu buku yang judulnya Negara Kretagama. Buku ini ditulis oleh seseorang yang disebut Prapanca. Siapa sih sebenarnya Prapanca itu? Nah, di sini Slamet Mulyana mencari tahu gitu siapa sebetulnya Prapanca. Dari mulai namanya dulu, Prapanca. Prapanca itu artinya kesedihan. Kemudian artinya rintangan. Artinya juga tindak utama dari penyesatan, nafsu, kesombongan gitu. Nah, makanya kita bisa lihat bahwa Prapanca ini bukan nama asli gitu, tapi ini merupakan nama pena. Kemudian kita bisa lihat juga bahwa Prapanca ini adalah orang yang sangat dekat dengan pemerintahan. Situ kan ada cerita dia bareng dengan raja. Jadi dia ikut dengan raja ketika raja melakukan berbagai kunjungan ke daerah-daerah di Majapahit. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa dia tuh seorang yang penting gitu. Terus di sini kemudian mulai kelihatan, mulai semakin didalami bahwa ternyata dia itu adalah anak dari seorang pejabat di Majapahit yang kemudian dia sendiri pun menggantikan posisi ayahnya gitu. Dia adalah seseorang yang beragama Buddha karena kita bisa lihat bahwa dia banyak keliling tempat-tempat dan di situ dia merasa sedih gitu bahwa banyak patung-patung Buddha, banyak tempat-tempat ibadah Buddha yang ditinggalkan oleh orang-orang Majapahit, tidak mendapat perhatian apapun dari pemerintah. Nah, kemudian di situ menjurus lagi bahwa ternyata Prapanca ini adalah seorang mantan Darmadiaksa Kasogatan. Jadi Darmadiaksa itu adalah pejabat tinggi setingkat menteri yang dia fokusnya ngurusin masalah agama gitu. Jadi kalau di kita sekarang mungkin seorang menteri agama. Pada masa Majapahit itu menteri agamanya ada 2, yaitu menteri Darmadiaksa Kasogatan dan Darmadiaksa Kasaiwan. Darmadiaksa Kasaiwan adalah menteri agama Hindu, sementara Darmadiaksa Kasogatan adalah menteri agama Buddha. Kemudian kenapa si Prapanca ini menulis Negara Kretagama itu dilihat lagi bahwa dia itu orang yang tersingkir dari pemerintahan, bukan lagi menjadi seorang pejabat, tapi dia tidak menjadi pejabatnya bukan karena mengundurkan diri. Jadi di situ ada politik yang bermain sehingga si Prapanca ini disingkirkan dari jabatan dia.
Dia kan tuh anaknya pembesar ya. Dari kecil dia tinggal di lingkungan kota. Dia dari kecil tinggal di lingkungan istana. Tiba-tiba dia tersingkir dari istana dan harus tinggal di desa, tentu saja membuat dia menjadi merasa kesepian. Maka dia menulislah nih Negara Kertagama, sebuah karya yang ditujukan kepada Hayam Wuruk. Mungkin dia ingin kembali ke istana, ingin diangkat lagi nih jadi pejabat gitu. Tapi ya kita nggak tahu lah apakah karyanya ini sampai ke Hayam Wuruk, dibaca oleh Hayam Wuruk. Yang jelas karyanya ini tersimpan, terjaga, dan bahkan sampai sekarang menjadi sumber sejarah yang sangat berharga untuk kita melihat gimana sih keadaan Majapahit itu. Bab 1 ini menurut saya bab yang paling menyenangkan ya, karena jatuhnya kayak cerita detektif gitu. Profesor Slamet Mulyana ini dia berusaha mencari tahu siapa sih sebetulnya orang yang disebut Prapanca itu. Siapa sih sebetulnya yang menulis si Negara Kertagama. Kalau bab pertama itu mengenai siapa penulisnya, bab kedua menceritakan tentang Negara Kertagamanya gitu. Jadi Negara Kertagama ini dia karya sastra lama tentunya, banyak aturan-aturannya. Dan yang menariknya ini sangat terstruktur gitu. Dia terdiri dari 98 pupuh. Nah, kita bisa ngelihat gini, misalnya bagian pertama nih ya, 7 pupuh, 7, 9, 2, 3, 10. Nah, kemudian di bagian kedua dibalik, 10, 2, 3, 9, sama 7 gitu. Jadi, urutannya itu jelas, kemudian dia mengikuti struktur tapi dibalik dari bab 1 ke bab 2 gitu. 7 pupuh pertama itu tentang raja dan keluarganya. Jadi di situ cerita tentang raja dan keluarganya. 9 pupuh tentang ibu kota. Jadi khusus tentang ibu kota, di situ juga benar-benar digambarin gimana sih kayak bentengnya atau pagernya itu terdiri dari batu bata merah. Makanya dimanapun cerita apapun tentang Majapahit itu selalu temboknya itu warnanya merah gitu. Tembok, karena memang sudah tercatat di sini gitu. Temboknya merah, tebalnya berapa, itu ada di sini. Kemudian 23 pupuh tentang perjalanan raja gitu. Nah, disinilah kita bisa ngeliat gimana sih Hayam Wuruk itu dia keliling daerah-daerahnya. Kalau zaman sekarang kan blusukan gitu ya ke daerah-daerahnya, tapi dia nggak blusukan sendirian atau berdua sama Prapanca, dia dengan pasukannya. Dan menurut cerita di sini juga, kalau Hayam Wuruk itu pergi ke suatu daerah itu disambut, terus cewek-cewek pada wah raja gitu, kayak superstar lah gitu. Nah, kemudian 10 pupuh tentang Hayam Wuruk dan silsilah keluarganya dari masa Singosari. Makanya kita tahu bahwa dari Arok, terus kemudian Arok itu punya anak siapa, dan sampai Kertanegara Singosari runtuh, dilanjutkan oleh Raden Wijaya, itu kita tahu semua dari sini gitu. Di bagian kedua itu 10 pupuh pertama tentang perburuan dan perjalanan pulang. Dari yang tadi keliling-keliling itu ya. 23 pupuh tuh tentang oleh-oleh, terus perhatian pada leluhur, tentang Gajah Mada, tentang bangunan suci. 9 pupuh tentang upacara yang dilakukan di Majapahit. Kemudian terakhir adalah 7 pupuh tentang pujangganya raja. Kemudian bab ketiga itu tentang tentang Negara Kertagama sebagai sumber sejarah kebudayaan. Jadi di sini lebih ke pemaparan aja. Slamet Mulyana itu memaparkan kenapa sih Negara Kertagama itu bukan cuma sumber sejarah gitu, tapi juga sumber budaya. Di sini tuh bukan cuma menceritakan tentang seperti apa Majapahit itu, tapi juga diceritakan mengenai selain secara fisik ya, dia tuh letaknya di mana. Bahkan sampai ada secara detail menceritakan tentang ibu kota. Ibu kotanya tuh seperti apa, di sini tempatnya mana, terus kemudian gerbangnya menghadap kemana. Di situ ada lapangan yang namanya lapangan Bubat, nama gerbangnya apa, itu semua disebut. Kemudian di situ juga disebut kerajaan-kerajaan apa yang pada saat itu sudah menjadi sahabat dari kerajaan Majapahit gitu, seperti kerajaan Siam atau sekarang Thailand. Kemudian ada juga kerajaan Kamboja. Ternyata pada masa Majapahit pun kita sudah bersahabat dengan dua kerajaan tersebut gitu, dan sampai sekarang kan persahabatannya terjaga. Kemudian dijelaskan mengenai negara-negara taklukan yang ada di Nusantara. Kerajaan-kerajaan taklukan ini ditaklukkan sebetulnya ada dua orang yang sangat
menjadi ujung tombak gitu. Jadi bukan cuma Gajah Mada, tapi juga kita mengenal di sini ada yang namanya Empu Nala. Empu Nala ini adalah komandan angkatan laut ya, tapi terus kemudian diangkat menjadi Tumenggung Amancanegara. Jadi Tumenggung Amancanegara ini mungkin sama kedudukannya kalau sekarang itu Menteri Luar Negeri. Cuma memang masalahnya kalau menurut saya, masalahnya di orang-orang kita lebih fokus ke Gajah Mada semuanya. Padahal Gajah Mada pun tidak bisa melakukan itu semua tanpa orang-orang handal di bawahnya dia ya. Salah satunya kan Empu Nala gitu. Terus kemudian bab 5 ini mengenai susunan pemerintahan Kerajaan Majapahit. Ini juga menarik ya. Di situ kita kalau ngebayangin sebuah kerajaan zaman kuno, zaman dulu, itu saya lah minimal membayangkan raja, terus kemudian bawahannya ya udah raja itu berkuasa penuh atas segala sesuatu gitu. Mau itu orang datang ngomongin tentang hasil panennya yang kurang, mau itu ada rampok atau apa, raja berkuasa penuh. Tapi ternyata di Majapahit tidak seperti itu gitu. Jadi di Majapahit itu adalah sebuah kerajaan di mana sistemnya tuh udah sangat struktur rapi gitu. Di situ ada Dewan Pertimbangan Agung yang kita sebut sebagai Sabta Prabu. Sabta Prabu sendiri adalah orang-orang kepercayaan raja, kerabat raja, yang kemudian dia akan memberikan nasihat pada raja, khususnya bila diminta. Atau pada saat raja sedang tidak bisa untuk memegang pemerintahan secara penuh gitu. Karena ada cerita kan Ayam Wuruk pernah sakit, kemudian ya udah jadi Sabta Prabu yang kemudian lebih banyak memberikan masukan pada raja karena raja sendiri susah untuk mempertimbangkan segala sesuatunya pada saat itu gitu. Walaupun sebetulnya keputusannya tetap di tangan raja gitu. Nah, salah satu hal yang paling dominan mungkin di Sabta Prabu ini adalah ketika raja mencari siapa yang diangkat menjadi Mahapatih. Karena kita tahu di situ ada cerita Gajah Mada itu dinonaktifkan kan oleh raja setelah masa perang Bubat. Setelah dinonaktifkan itu kan raja bingung siapa yang menjadi Mahapatih selanjutnya gitu kan. Nah kemudian pada saat itulah raja meminta pertimbangan dari Sabta Prabu ini, siapa orang yang menggantikan Gajah Mada gitu. Nah itu salah satu tugas dari Sabta Prabu. Di bawahnya Sabta Prabu itu ada yang namanya Patih Amangkubumi. Patih Amangkubumi itu siapa? Kita sebut sebagai Mahapatih. Jadi Mahapatih ini adalah ketua dari para patih. Jadi kan gini, kerajaan Majapahit itu dia merupakan kerajaan bersatu. Jadi di bawahnya Majapahit kan banyak kerajaan-kerajaan kecil yang setiap kerajaan tuh punya raja-raja. Ada kerajaan-kerajaan yang memang dipimpin oleh kerabatnya raja gitu. Misalnya dipimpin oleh ayahnya raja. Karena Hayam Wuruk itu kan tahtanya bukan dari ayah ya, dari ibu. Terus kemudian adik-adiknya raja, dia memimpin kerajaan-kerajaan kecil. Nah, setiap kerajaan-kerajaan ini dia punya patih. Patih itu adalah orang yang kalau sekarang dia kepala eksekutifnya gitu. Dia yang sebenarnya memimpin pemerintahan dari setiap daerah tersebut. Karena raja itu lebih ke simbol kan, dari simbol suatu kerajaan. Kepala dari seluruh patih yang ada ini disebutnya Patih Amangkubumi. Di sini tercatat bahwa Patih Amangkubumi pertama dari Majapahit itu namanya Nambi. Dia salah satu pengawal dari Raden Wijaya. Kemudian setelah Nambi itu dia sampai ke pemerintahan Jayanegara. Kemudian di negara Kertagama tertulis patih selanjutnya adalah Empu Krewes atau Arya Tadah. Masalahnya gini, ada beberapa cerita yang mengungkapkan bahwa sebenarnya antara Nambi sama Empu Krewes ada satu orang lagi, yaitu namanya Halayuda. Halayuda ini adalah salah satu pejabat yang tercatat sebagai orang yang sangat dengki kepada semua orang, kemudian dia pengen menjadi Mahapatih kan. Dan karena dia ingin menjadi Mahapatih, maka dia melancarkan fitnah yang diarahkan kepada sahabat-sahabatnya Raden Wijaya. Nah, sahabat-sahabatnya Raden Wijaya ini kemudian satu-satu kan mati ya. Ada yang mati karena dia dianggap pemberontak, terus kemudian ada lagi yang menumpas pemberontakan itu seperti Ranggalawe dan Lembu Anabrang.
Itu kan Lembu Anabrang diminta untuk menumpas pemberontakan Ranggalawe, tapi Ranggalawe sendiri tidak mengakui bahwa dia melakukan pemberontakan. Iya, memang dia melakukan protes pada raja, tapi ya hanya sebatas protes aja. Kemudian orang yang bernama Halayuda ini menyatakan atau menginformasikan kepada raja bahwa Ranggalawe sedang melakukan pemberontakan, sehingga kemudian Lembu Anabrang itu diperintahkan untuk memadamkan pemberontakan Ranggalawe. Akhirnya Ranggalawe dan Lembu Anabrang sama-sama mati, sama-sama tewas pada saat pertempuran. Dua-duanya sahabat raja. Jadi ini adalah akibat dari seseorang yang namanya Halayuda. Halayuda sendiri kemudian diangkat menjadi Mahapatih Majapahit menggantikan Nambi. Nambi sendiri pun dinyatakan sebagai pemberontak. Pada saat dia menjadi Mahapatih atau sebagai Patih Amangkubumi, yang dilakukan ya terus dia menyingkirkan semua orang yang menurut dia ada kemungkinan lebih dekat dengan dia kepada raja, kepada Jayanegara pada saat itu. Dan Jayanegara sempat tidak sadar sampai kemudian terjadi pemberontakan Kuti. Rakuti itu juga sahabatnya Jayanegara. Setelah pemberontakan Rakuti dipadamkan, kemudian Halayuda pun ketahuan dan dihukum mati. Tapi mengenai Halayuda tidak terdapat di negara Kretagama. Langsung ke Empu Krewes, yaitu Arya Tadah. Itu salah satu sahabat Raden Wijaya yang terakhir mungkin. Empu Krewes itu memimpin patih dari masa pemerintahan Jayanegara sampai ke Tribuana Tunggadewi. Beliau juga orang yang bisa untuk tetap mendinginkan kerajaan pada saat kematian Jayanegara, karena Jayanegara tewas dibunuh dan pada saat itu sempat ada gelombang di istana sampai setelah Jayanegara itu kursi tahta Majapahit sempat kosong selama 1 tahun dipimpin oleh Gayatri. Sepertinya ini memang andilnya Empu Krewes yang menyebabkan Majapahit tidak runtuh pada saat itu ya. Bayangkan rajanya sudah meninggal tapi belum ada raja yang diangkat selama 1 tahun. Pada saat itu Gayatri memang memegang pemerintahan, tapi Gayatri pun sudah menjadi biksu kan. Akhirnya ya Gayatri dengan Empu Krewes. Diangkatnya Tribuana Tunggadewi itu tidak kemudian Empu Krewes mengundurkan diri. Dia tetap menjadi Mahapatih sampai dia sudah terlalu tua untuk masih memegang jabatan, dan akhirnya dia mengundurkan diri, digantikan oleh Gajah Mada. Gajah Mada sendiri dipilih oleh Empu Krewes dan dipilih juga oleh Tribuana Tunggadewi untuk menjadi Mahapatih yang keempat. Tapi kalau di negara Kretagama karena tidak ditulis, Halayuda jadi Mahapatih yang ketiga. Setelah Gajah Mada disuruh mengundurkan diri atau diberikan cuti atau dinonaktifkan, intinya pokoknya pada saat itu Gajah Mada tidak aktif lagi menjadi Patih Amangkubumi. Keputusan dari raja setelah menerima pertimbangan dari Sabta Prabu tidak memilih Patih Amangkubumi selanjutnya, tapi dia memilih 5 orang untuk menjadi menteri, yaitu yang pertama itu adalah Empu Tandi sebagai Urueda Menteri atau Menteri Senior, kemudian Empu Nala tetap sebagai Tumenggung Amancanegara atau sebagai Menteri Luar Negeri. Selanjutnya yang menarik di sini ada Kertawardana, dia adalah ayahnya Hayam Wuruk, diangkat menjadi Darmadiaksa alias Ketua Mahkamah Agung atau Kepala Pengadilan di Majapahit. Yang keempat ada Patih Dami sebagai Yuwa Menteri, dia Sekretaris Istana. Dan yang terakhir Empu Singa sebagai Sekretaris Negara. Nah, kedudukan para menteri ini sebenarnya harusnya di bawah Mahapatih, tapi karena pada saat itu Mahapatihnya tidak ada, maka langsung di bawah raja gitu. Nah, di sini sebenarnya di bawah Mahamenteri ini ada lagi menteri-menteri seperti Menteri Hino, Menteri Halu, Menteri Sirikan gitu ya. Menteri Hino itu adalah jabatan menteri yang sangat penting gitu. Kalau sebelum Majapahit di kerajaan-kerajaan Jawa Timur itu dulu Menteri Hino itu nantinya akan diangkat menjadi raja. Jadi biasanya jabatan Menteri Hino ini diberikan kepada putra mahkota atau putri mahkota. Kita tahu misalnya salah satunya kan Empu Sindok itu sempat jadi Menteri Hino kemudian diangkat menjadi raja.
Terus pada masa Airlangga dia juga mengangkat putrinya untuk menjadi Menteri Hino. Tapi setelah Airlangga mengundurkan diri, dia ingin menjadi seorang petapa di hutan. Ya pokoknya sebagai rohaniawan, ternyata anak perempuannya ini menolak untuk menjadi raja. Dan dia lebih memilih pengen ikut ayahnya ke hutan untuk menjadi seorang rohaniawan juga. Dan akhirnya oleh Airlangga, karena anak perempuannya yang udah dipersiapkan ini malah nggak mau jadi raja, dia memecah kerajaannya menjadi dua untuk diberikan kepada dua putranya yang dua-duanya rebutan gitu. Jadi yang dipersiapkan, yang menurut Airlangga paling jago nih, paling pas untuk menjadi raja, justru tidak mau. Dua putranya yang tidak dipersiapkan rebutan pengen jadi raja, dan akhirnya kerajaannya dipecah menjadi dua. Kemudian ada juga jabatan Dharmadiaksa keagamaan. Jadi ini beda dengan Dharmadiaksa yang Kertawardhana sebagai kepala pengadilan tinggi. Dharmadiaksa keagamaan ini dia lebih fokus ke masalah agama. Jadi agama Majapahit itu adalah negara agama yang dia agama resminya ada dua, itu agama Siwa dan agama Buddha. Jadi Dharmadiaksa Kasaiwan itu adalah pejabat yang mengurusi agama Siwa atau agama Hindu. Hindu yang ada di Indonesia kan Hindu Siwa, gitu kan. Kemudian yang Kasogatan itu adalah agama Buddha. Di sini pun sebenarnya ada masa Hayam Wuruk, dua agama ini pun ada persaingan gitu, dan di situ ada kayak ada semacam aturan yang menurut Prapanca itu tidak adil gitu. Contohnya misalnya kuil-kuil agama Siwa itu sangat dapat perhatian dari pemerintah, sementara kuil-kuil agama Buddha itu tidak dapat perhatian dari pemerintah Majapahit. Banyak yang runtuh, banyak yang rusak gitu, dan ya dibiarkan aja. Terus para rohaniawannya pun tidak boleh berdakwah gitu. Jadi kalau orang rohaniawan Buddha itu tidak boleh berdakwah di daerah-daerah yang mayoritasnya Siwa. Sementara rohaniawan Siwa boleh berdakwah di mana aja, termasuk daerah yang mayoritas Buddha. Dan itu kan aturan yang tidak adil gitu menurut Prapanca gitu. Jadi di sini Prapanca memang banyak meminta gitu kepada Hayam Wuruk, tolong keadaan seperti ini tuh sangat menyedihkan buat orang Buddha gitu, melihat kuil-kuilnya hancur, rusak, bahkan banyak batu-batunya atau patung-patungnya itu hilang, entah diambil sama siapa. Mereka nggak bisa melapor. Ketika mereka melapor ya mereka dibiarkan aja gitu. Sementara kalau ada vandalisme, ada kerusakan di kuil-kuil Siwa, itu ketika lapor langsung ditindaklanjuti oleh pejabat pemerintah gitu. Di sini ada semacam konflik seperti itu pada masa pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Nah, yang menarik juga di sini adalah undang-undang gitu. Jadi di sini kan Majapahit memiliki undang-undang yang namanya Kutara Manawa ya. Kutara Manawa ini sendiri adalah undang-undang kayak undang-undang KUHP gitu di kita sekarang gitu. Dan itu undang-undangnya sangat keras sekali gitu. Contohnya pada pasal 92 ini di sini barang siapa menebang pohon orang lain tanpa izin pemiliknya dikenakan denda 4 tali oleh raja berkuasa. Jika hal itu terjadi pada waktu malam, dikenakan pidana mati oleh raja yang berkuasa. Pohon yang ditebang harus dikembalikan 2 kali lipat. Jadi bayangin, dia udah dikenal hukuman mati, dia pun sebelum itu harus menanam 2 pohon. Kalau dia menebang 1 pohon tanpa izin dan dilakukan malam hari. Makanya mungkin Majapahit pada saat itu keadaan alamnya sangat terjaga gitu. Dan jadi gini, menurut aturan di Majapahit adalah kita harus bikin para petani itu nyaman, para petani itu aman. Karena kalau para petani aman, para petani itu tenang hidupnya, dia akan memberikan panen yang besar. Panen itu kan dinikmati semua orang, itu akan dijual ke kota, kita akan berkelimpahan hasil pangan dan membuat kita sejahtera gitu. Jadi itulah kenapa urusan-urusan mengenai tanah, mengenai pohon itu sangat keras gitu hukumannya. Hukuman untuk pencurian pun sangat keras gitu ya. Karena di sini ada, saya catat pasal 22 menyatakan
Mereka yang mencuri atau mereka yang menghasut supaya mencuri, kalau ada buktinya dapat dikenakan hukuman mati. Istri dan anaknya pencuri itu akan dijual oleh baginda dan diberikan ke orang lain. Istri dan anak yang menghasut supaya orang lain mencuri dikenakan denda 10.000. Kalau mereka juga ikut menghasut, maka mereka dikenakan hukuman mati. Jadi di sini pencuri mendapatkan hukuman yang sangat keras sekali. Dan kalau selanjutnya di sini dijelaskan tentang pemerintahan daerah. Jadi pemerintahan daerah mungkin ya kita udah tahu bahwa pemerintahan daerah pada saat itu dipimpin oleh raja-rajanya sendiri gitu. Tapi raja-raja sendiri pun harus mengikuti aturan dari pemerintah pusat gitu. Jadi mereka juga nggak bisa bikin aturan-aturan sendiri gitu. Nah, sekarang bab 5 tentang uraian setempat. Ini sih mungkin lebih ke menguraikan gitu. Gimana sih keadaan Majapahit pada saat itu gitu. Candi-candinya, bangunan sucinya seperti apa gitu. Bab 6 ini khusus tentang Singosari. Jadi tentang Singosari gimana sih dari Arok sampai jatuhnya kerajaan itu pada masa pemerintahan Kertanegara. Tapi ingat, ini kan bukan buku novel ya, ini adalah sebuah buku pemaparan mengenai Majapahit, pemaparan mengenai suatu kerajaan yang ditulis oleh Slamet Mulyana. Jadi ini bukan novel, tapi bab 6 ini kayak novel gitu. Jadi kita tahu cerita gitu tentang dari Arok gimana, terus tentang prasasti kayak Prasasti Mula Malurung. Prasasti Mula Malurung ini adalah prasasti yang ditemukan di Desa Mula dan di Desa Malurung. Yang di situ ceritanya beda gitu. Jadi misalnya contohnya kita tahu setelah Arok itu kan terjadi bunuh-bunuhan tuh antara keturunannya Arok gara-gara keris Empu Gandring. Sebetulnya itu kan ceritanya tidak ada di negara Kertagama. Itu adanya di Pararaton gitu. Tapi di Prasasti Mula Malurung ini beda ceritanya. Di sini tidak ada cerita bunuh-bunuhan seperti itu. Ya udah, setelah raja Arok meninggal, dia digantikan oleh putranya yang putra tiri ya. Putra tirinya anak dari Permaisuri, anak pertama dari Permaisuri gitu. Putranya sendiri dijadikan raja di kerajaan kecil gitu. Jadi sempat memang ada dua kerajaan seperti itu, tapi tidak ada mereka saling bunuh satu sama lain, itu tidak ada gitu. Kemudian di bab 7 menceritakan tentang kerajaan Majapahitnya gitu. Dan ini ya mirip lah sama cerita di bab 6, cuma dia kali ini saat kerajaan itu sudah bernama Majapahit dan sampai ke masa Hayam Wuruk gitu. Sampai raja memilih 5 menteri menggantikan Gajah Mada. Walaupun sesudah itu nanti akan dipilih lagi nih Mahapati yang baru gitu menggantikan si Gajah Mada, namanya adalah Gajah Enggon gitu. Tapi sebelum itu sempat terjadi kekosongan kursi Perdana Menteri. Ini walau saya bacanya cukup lama ya, baca buku ini, tapi bukan berarti saya tidak tertarik gitu. Mungkin karena ini bukunya non-fiksi, banyak pemaparan tentang undang-undang, tentang gimana sih situasi Majapahit. Dalam penggambaran itu nggak lurus gitu. Kayak misalnya gini, kalau kita baca dari buku novel sejarah gitu, kan lurus tuh ya, maksudnya misalnya nih kita baca tentang Arok Dedes atau baca cerita setelah Arok gitu yang setelah Arok meninggal, itu lurus kan ceritanya bahwa seperti ini gitu. Anusapati diangkat, kemudian Anusapati dibunuh oleh Tohjaya gitu dan segala macam. Kalau di sini kan enggak. Jadi sebagai seorang sejarawan, Slamet Mulyana itu kemudian memasukkan banyak bukti gitu di sini. Misalnya dia cerita setelah ini begini, terus kemudian menurut prasasti ini begini, menurut catatan di sini. Tapi kemudian ada prasasti lain yang bercerita tentang hal yang lain, kemudian Slamet Mulyana pun menceritakan bahwa kalau menurut prasasti ini ceritanya tuh kayak gini loh, tapi kalau menurut yang ini ceritanya kayak gini gitu ya. Karena dia kan sebagai seorang sejarawan, tentu saja dia ketika memberikan satu argumen sejarah pasti harus ada buktinya. Dia tuh mengambil dari mana tuh, nggak ngarang-ngarang gitu. Dia harus memberikan, dan itu mungkin untuk orang-orang yang tidak suka sama sejarah itu
agak bingung ya, ini kok tadi katanya begini, tapi kok halaman selanjutnya dia begini. Tapi untuk orang-orang yang emang suka sejarah dan justru suka kalau kayak begini, karena kan pengetahuan kita jadi luas tuh. Nggak lagi ngomong misalnya gini, kita tahu misalnya ada orang bilang gitu, wah ini mengenai perang Bubat nih, ini perang Bubat, terus kemudian ada orang bilang, oh perang Bubat itu tidak terjadi, tidak pernah terjadi dan segala macam. Kalau orang yang emang udah baca misalnya banyak pengetahuan tentang itu, banyak cerita tentang itu, tentu saja dia akan memberikan argumen gitu. Misalnya, oke, dia memang tidak ada di negara Kretagama, tapi dia ada loh di Kidung Sunda gitu kan. Kidung Sundayana tuh ada gitu. Dan kemudian setelah itu pun ada catatan bahwa memang Gajah Mada dinonaktifkan gitu. Lah, kemudian kalau dia dinonaktifkan, kesalahannya apa kalau memang perang Bubat itu tidak terjadi gitu. Tapi di sisi lain kita juga nggak bisa untuk mengatakan bahwa perang Bubat itu pasti terjadi. Karena argumen yang diberikan oleh orang-orang yang tidak percaya mengenai perang Bubat bisa kita katakan masuk akal. Pertama, tidak ada di negara Kretagama. Sedangkan negara Kretagama itu adalah catatan yang paling lengkap mengenai sejarah kerajaan Majapahit. Lalu kita juga tidak bisa memungkiri bahwa memang pada masa kekuasaan Belanda, VOC Belanda, dia menginginkan terjadi perpecahan di antara kita semua. Itu kan fakta juga gitu. Seperti itu. Jadi tidak itu salah, ini benar gitu. Nah, disinilah buku ini seperti itu gitu. Jadi dia hanya menceritakan menurut prasasti ini begini, menurut catatan yang ini begini. Hal-hal yang menarik banget yang saya dapatkan di sini, dan mungkin juga paling banyak saya omongin di sini adalah mengenai sistem pemerintahan. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa pemerintahan 800 tahun yang lalu gitu ternyata udah sangat rapih gitu. Di situ ada Perdana Menteri, ada menterinya mengurusi apaan aja. Gimana prosedurnya ketika seorang raja ingin memberikan keputusan gitu, menetapkan keputusan. Di situ bahkan sampai ada aturan-aturan di Utara Manawa itu sampai ada catatan gitu, misalnya siapa sih yang disebut anak, itu sampai ada gitu, karena di situ ada hukum waris juga gitu. Jadi misalnya anak itu adalah anak kandung dari suami, anak kandung dari istri, walaupun mungkin mereka sama-sama udah punya anak gitu, terus menikah, terus kan itu tetap disebut anak angkat juga diakui sebagai anak. Kemudian anak dari laki-laki lain tapi suaminya setuju gitu, misalnya istrinya punya anak dari laki-laki lain tapi itu di dalam pernikahan, tapi suaminya setuju dan suaminya tidak masalah dengan itu, maka itu tetap dinyatakan sebagai anak gitu. Kemudian anak suami dari budak gitu, jadi misalnya suaminya punya budak tapi dari budak itu dia punya anak, nah itu tetap ada aturannya, berapa persen sih, apakah dia dapat warisan. Kalau ibunya dari anak budak ini meninggal, anak ini haknya siapa gitu, apakah hak dari keluarga ibunya karena kan tidak menikah ya, itu anak budak, atau hak dari bapaknya sebagai bapak kandung kan. Nah di situ ada gitu, dan itu membuat saya sangat terkejut dan sangat amazed ya. Wah, ternyata memang kerajaan Majapahit itu sudah sangat rapih. Bukan berarti kerajaan lain tidak rapih, tapi kerajaan lain itu tidak memiliki suatu peninggalan yang selengkap ini gitu. Bayangkan cuma cerita satu orang yang nulis sejarah Majapahit, tapi dia bisa mengungkapkan sangat banyak. Oke, sampai di sini pembahasan buku kali ini. Kalau ada yang salah dalam pembahasan saya, ada yang mau menambahkan, ada yang mau menyangkal atau apa, silakan ditulis aja di kolom komentar di bawah ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.